Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat dan teman-teman yang ada di channel saya? Terima kasih sudah mampir ke channel saya dan terima kasih sudah mengklik video ini. Insya Allah di dalam video ini akan ada manfaat. Diawali dari latar belakang bahwa beberapa teman, bukan teman ya, beberapa seseorang yang saya kenal atau yang beberapa kali saya melihat banyak anak-anak atau banyak siswa-siswa yang suka menggambar makhluk hidup ya, seperti anime-anime kartun. Tetapi kartun itu juga merupakan suatu gambaran dari sebuah makhluk hidup. Maka saya bukanlah seorang ustadzah ya, bukan seorang guru ngaji atau seorang yang pintar agama, tapi saya pernah mendengar, jadi akan lebih baiknya lagi jika apa yang saya dengar bisa saya sampaikan ya, dan bisa saya amalkan juga untuk diri saya sendiri ya. Seperti hadis Rasulullah bahwa sampaikanlah pesanku walau satu ayat ya. Jadi Rasulullah itu berpesan untuk menyampaikan atau berdakwah walaupun itu kita hanya bisa menyampaikan hal yang kecil atau kita diibaratkan sebagai satu ayat saja ya. Kita mulai ya. Jadi menggambar itu hukumnya boleh-boleh saja melukis ya, namun ada batasannya, yaitu tidak boleh melukis makhluk hidup yang bernyawa, contohnya hewan sapi, kambing, dan lain-lain, ataupun manusia ya, ataupun manusia itu tidak boleh digambar atau tidak boleh dilukis. Sedangkan untuk hal-hal yang lain silahkan boleh dilukis seperti gunung, atau yang tidak perlu seperti gunung, rumah, pemandangan alam, pohon, dan lain-lain yang tidak perlu. Maksudnya tidak perlu di sini bukan maksudnya hidup, tapi maksudnya tidak perlu seperti layaknya manusia ya. Kita bacakan beberapa rujukan hadisnya ya, karena orang Islam itu memang berislamnya itu dari Al-Quran dan Sunnah, atau Sunnah itu perkataan hadis-hadis dari Rasulullah SAW ya. Jadi apabila kalian merasa aneh dengan hadis ini, maka ada baiknya kita belajar lagi. Kita mari bersama-sama untuk mencari rujukan lain atau untuk belajar agama lebih jauh lagi ya. Coba kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bukhari dan Muslim ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menggambar gambaran ini atau makhluk bernyawa pada hari kiamat akan diazab dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Nah, jadi maksudnya ketika kita menggambar makhluk yang bernyawa itu nanti kelak di akhirat kita akan dihitung amalannya, lalu kita disuruh oleh Allah untuk menghidupkan gambar itu. Jadi untuk memberi nyawa. Jadi Allah itu mengatakan kepada kita yang seakan-akan sudah menciptakan atau kayak merencanakan untuk menciptakan suatu makhluk yang bernyawa. Jadi Allah tantang dalam akhirat kelak bahwa kita harus menghidupkannya, menghidupkan gambar itu. Ngeri kan ya? Kalau kita suruh menghidupkannya, kira-kira bisa atau enggak? Nah, terus hadis lain dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Ya, tidak semuanya tukang gambar ya, dijelaskan dari rincian hadis yang lainnya, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan Tuhanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya itu kita itu seperti orang yang zolim yang tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Tidak boleh menggambar makhluk yang hidup, kecuali kita bolehnya menggambar tanaman, biji-bijian, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, yaitu ketika Rasulullah SAW pulang dari bepergian jauh, ketika itu aku menutup jendela rumah dengan korden yang bergambar makhluk bernyawa. Jadi Rasulullah itu pulang dari bepergian, tapi pulang ke rumahnya melihat ada korden yang motif gambarnya itu ada makhluk yang bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah itu berubah, kayak tidak suka ya. Kalian tahu kan kalau
bisa membedakan antara wajah orang yang sedang suka atau wajah orang yang tidak suka. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah," Aisyah itu istri Rasulullah ya. "Wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah." Lalu Aisyah itu memotong-motong kain korden itu, akhirnya tidak digunakan lagi. Atau dipotong-potong menjadi tidak berbentuk sehingga dijadikan tembelan-tembelan bantal atau sarung bantal. Ya, itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hadis lain yaitu, barang siapa yang di dunia pernah menggambar atau gambar makhluk bernyawa, ia akan dituntut untuk meniupkan ruh atau memberi nyawa pada gambar tersebut di hari kiamat. Dan ia atau yang menggambar tidak akan bisa melakukannya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang lain, diriwayatkan lain dengan redaksi yang berbeda. Semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka, setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka jahanam. Jadi ketika yang menggambar itu oleh Allah diperintahkan, coba hidupkan gambar yang kamu buat itu. Lalu yang menggambar itu tidak bisa menghidupkan, maka gambar-gambar itu akan Allah hidupkan, lalu gambar tersebut akan ikut mengazab orang yang menggambarnya di dunia. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi dosanya atau azabnya tidak main-main ya anak-anak. Ini bukan sebuah gurauan dan bukan sebuah ajaran yang menyimpang. Ini adalah dari agama yang kita yakini. Jadi kesimpulannya, semua hadis-hadis itu melarang menggambar semua yang memiliki ruh secara mutlak. Adapun gambar yang tidak memiliki ruh seperti pohon, laut, gunung, dan semisalnya boleh ya untuk digambar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak diketahui ada di antara para sahabat yang mengingkari pernyataan Ibnu Abbas tersebut, yaitu tentang menggambar selain makhluk hidup. Dan tidak ada para sahabat yang mengingkari gambar yang tidak bernyawa ketika mereka memahami hadis, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Intinya, jadi kalau menggambar makhluk yang bernyawa itu kita tidak boleh ya anak-anak. Namun kalau menggambar gunung, pohon, dan lain-lain, perahu, gambar rumah, insya Allah itu diperbolehkan. Silahkan ya. Semoga kita diberi hidayah, diberi kemudahan, diberi keikhlasan untuk menerima kebenaran ya. Di dunia ini itu seorang yang sombong itu bukan yang tidak menyapa orang lain di jalan. Itu memang sombong, namun pengertian yang sangat sempit ya. Tapi sesuatu yang lebih dalam lagi, bahwa kesombongan itu adalah bukan memakai pakaian-pakaian yang bagus, bukan. Tetapi sombong adalah ketika merendahkan orang lain dan tidak mau menerima suatu kebenaran. Semoga kita termasuk orang yang tidak sombong, yaitu yang mau menerima kebenaran yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak merendahkan orang lain. Ya. Terima kasih anak-anak, terima kasih penonton, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mengklik video ini. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki ya, dari sumber yang tidak disangka-sangka, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih setelah mendengarkan.